Alasan Greg kritik program naturalisasi. Anggap lebih mudah, STY pilih jumpa Korsel. Sananta sedih, STY beri nasihat ini. Tak mau numpang lewat di babak ketiga, Erik pastikan tambah amunisi dari pemain ini. Pakar Vietnam nilai level Garuda saat ini. Dua pemain timnas yang nilai pasarnya meroket drastis. Adidas siap geser Erspo di timnas, ini alasannya. Ungkapan iri hati fans Thailand dan Vietnam. Kritik tim sendiri, Malaysia ucapkan selamat pada Indonesia. Alasan Tom Haye optimis hadapi babak ketiga. Aji Santoso banggakan 3 pemain timnas ini. Simak berita selengkapnya. Greg Nwokolo kritik program naturalisasi asal-asalan, hanya puji 1 pemain ini. Mantan striker timnas Indonesia, Greg Nwokolo melontarkan kritik dan sarannya terhadap program naturalisasi pemain keturunan yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan PSSI. Saat ini, ada 11 pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas Indonesia. Jumlah itu bisa bertambah jika Martin Paes segera bergabung. Banyaknya pemain naturalisasi lewat jalur keturunan diakui memberi efek positif. Mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo membenarkannya, karena banyak prestasi baru sudah dibuat. Namun, ada satu pesan yang diutarakan Greg kepada PSSI. Mereka melakukan naturalisasi tapi tidak fokus dengan persoalan teknis, kata pemain kelahiran Nigeria yang juga sudah berpaspor Indonesia itu. Di striker tidak ada goal getter. Yang dicari justru posisi lain. Padahal sekarang butuh finisher. Seperti dulu ada era Bambang Pamungkas, Christian Gonzalez, Beto Goncalves dan lainnya, tambahnya. Greg Nwokolo menyayangkan. Dia agak menyayangkan saat PSSI mendatangkan pemain naturalisasi justru di sektor yang sudah dihuni banyak pemain. Seperti bek kiri, Indonesia punya Shane Patinama. Tapi, kini ada Kelvin Verdong yang baru jadi WNI. Selain itu, ada Nathan Koyaon yang posisi aslinya juga bek kiri. Sehingga Nathan kini lebih sering jadi gelandang. Saat ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, tidak ada striker yang bisa mencetak gol di 2 laga terbaru. Itu jadi salah satu indikasi jika lini depan butuh dibenahi. Rafael Struijk yang jadi striker utama saat ini dianggap butuh pengalaman lagi. Karena dia masih berusia 21 tahun dan performanya masih naik turun. Saat ini kita bicara timnas senior, jadi butuh pemain yang sudah siap. Lanjutnya, ketika sudah mendapatkan striker target man, masih ada hal lain yang menurut Greg perlu diperbaiki. Yakni timing ketika mengirim bola ke lini depan. Hal tersebut sangat penting, karena Greg melihat suplai bola yang didapatkan striker kurang matang. Ada momen ketika striker sudah punya ruang, tapi bola tidak segera diberikan. Jadi timingnya kurang pas, jelasnya. Puji Ragnar Oratmangoen. Bicara lebih jauh tentang permainan timnas Indonesia, Greg mengaku punya satu pemain yang mencuri perhatian, yakni Ragnar Oratmangoen. Pemain yang turun sebagai winger dan striker itu dianggap Greg tampil apik. Bahkan dia teringat masa mudanya saat melihat permainan Ragnar. Pemain favorit saya di timnas Indonesia saat ini Ragnar. Melihatnya seperti saya waktu muda. Ekspektasi saya, dia bisa lebih bagus di laga-laga selanjutnya, tegas Greg. Wajar jika Ragnar jadi pemain yang menonjol. Karena saat ini dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Bersama timnas Indonesia, dia sudah menjalani 4 pertandingan dan mencetak 1 gol. Bagaimana menurut kalian? Alasan Shin Taeyong ingin timnas Indonesia berjumpa Korea Selatan. Shin Taeyong berharap timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan Shin Taeyong tersebut berpeluang besar terwujud. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing grup dari pot yang berbeda. Sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Bila timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Shin Taeyong menegaskan tak gentar. Shin Taeyong mengaku sudah mengenal timnas Korea Selatan. Keinginan tersebut didasari dari pengalaman Shin Taeyong yang sempat menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Saat saya bertemu Korea Selatan, menurut saya itu mudah. Karena saya sebenarnya paling mengenal tim Korea. Saya sangat mengenal pemain Korea kami. Dan semua pemain saya melakukan yang terbaik, kata Shin Taeyong, dilansir dari Naver Sports. Lebih lanjut, Shin Taeyong juga mengungkapkan keinginan agar timnas Indonesia dan Korea Selatan bisa lolos bersama ke Piala Dunia 2026. Namun, Shin Taeyong menyadari bahwa target ini bukanlah target yang mudah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia harus mengamankan 2 besar di babak penyisihan grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau itu tak bisa terjadi, timnas Indonesia harus bisa menembus 4 besar untuk lolos ke putaran keempat dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Keinginan saya adalah kita pergi bersama. Sebenarnya ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini. Tapi tidak semudah yang saya kira. Saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, kata Shin Taeyong.
Sementara itu, Shin Tae-yong pernah membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Prestasi ini diraih di Piala Asia U23 2024. Kala itu, timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 pada waktu normal. Meski sedih tak dipanggil timnas Indonesia, Ramadan Sananta akui dinasehati Shin Tae-yong. Ramadan Sananta mengaku sedih tak dipanggil ke timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ia mengaku mendapat nasihat penting dari pelatih Shin Tae-yong. Sananta tak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin ke timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan kontra timnas Irak dan timnas Filipina. Padahal, biasanya striker Persis Solo tersebut menjadi langganan juru taktik asal Korea Selatan itu baik di kategori senior maupun U23. Striker berusia 21 tahun itu pun tak memungkiri sedih begitu tahu namanya tak dibawa oleh Shin ke timnas Indonesia. Meski begitu, ia memandangnya dengan positif. Ya tentunya sangat sedih karena nggak dipanggil sama Coach Shin. Tapi saya selalu positif, nggak apa-apa, mungkin kedepannya saya harus berjuang lebih baik, kata Sananta dalam konferensi pers dengan Adidas Indonesia. Walau tak dipanggil, pria asal Daik itu membeberkan Shin tak menyingkirkannya begitu saja. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun itu menasihatinya agar bekerja lebih keras lagi dan menunggu kesempatan dipanggil ke skuad Garuda datang lagi padanya. Coach Shin sebagai pelatih dia menyampaikan harus semangat, bekerja keras, ya intinya tunggu kesempatan, jelas Sananta. Tak mau hanya numpang lewat di babak ketiga, Ketum PSSI akan lakukan ini. Erick Thohir tidak mau timnas Indonesia sekadar numpang lewat pada putaran ketiga nanti. Maka dari itu pihaknya siap memberikan tambahan pemain berkualitas untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Tambahan pemain ini berasal dari skuad timnas U20 asuhan Indra Syafri. Namun nama pemain yang akan dipromosikan ke timnas senior masih dirahasiakan. Tim kita belum 2x11, 2 starting line up dengan kekuatan seimbang. Ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 pemain saja, yang lainnya mesti ditingkatkan karena pertandingan antara 18 negara Asia itu sangat berat, kata Erick Thohir. Makanya pelapis pun harus kita dorong. Saya ingin memastikan yang timnas U20 juga menjadi pelapis karena pemain U20 ini ada 2 hingga 3 pemain yang ke depan bisa kita bina. Sebagai informasi, timnas U20 diperkuat 5 pemain keturunan baru pada ajang turnamen Toulon 2024. Mereka adalah Henry Victor, Dion Wilhelmus, Sam Pieteriel, Hinoke Mauresmo, dan Jens Raven. Siapakah yang layak dipromosikan ke timnas senior? Pakar asing komentari lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda sudah setara dengan tim-tim ini. Sorotan tertuju pada performa skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong yang semakin mengalami peningkatan. Pengakuan ini tidak datang dari dalam negeri, melainkan publik asing, tepatnya dari salah satu pakar sepak bola Vietnam, Doan Minh Suong. Menurut Doan Minh Suong, timnas Indonesia semakin mendekati level sepak bola Asia, Vietnam pun sudah jauh tertinggal dari skuad Garuda. Mereka terus meningkat dan kekuatan mereka luar biasa, ucap Doan Minh Suong. Gambaran ini bisa saya sampaikan, baik tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun timnas Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam, imbuhnya. Doan Minh Suong pun coba membedah perbedaan signifikan permainan timnas Indonesia dan Vietnam dalam pertandingan melawan Filipina. Skuad Garuda di bawah komando Shin Tae-yong dinilai memiliki tipe permainan yang beragam, tidak semonoton Vietnam. Bahkan lebih dari itu, performa timnas Indonesia disebut hampir setara dengan tim-tim di Asia Barat ketika menghadapi Irak. Pada laga melawan Filipina, Indonesia menguasai pertandingan sepenuhnya, ujar Doan Minh Suong. Serangan mereka sangat beragam, tidak sekeras tim Vietnam beberapa hari sebelumnya. Saat Indonesia bertemu tim Irak, mereka bermain hampir setara dengan tim Asia Barat, imbuhnya. Lewat beberapa bukti tersebut, Doan Minh Suong pun meyakini timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat di saat Vietnam mengalami penurunan. Itu menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan, kata Doan Minh Suong. Namun, bagaimanapun juga, tim Vietnam baru saja memulai fase pembangunan kembali dengan pelatih baru Kim Sang-sik, jadi kami memerlukan waktu, imbuhnya. Kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun berlanjut, masuk pot 6 undian bersama Korea Utara dan Kuwait. Lawan-lawan sulit pun akan semakin sering dijumpai skuad Garuda, seiring lonjakan performa yang ditunjukkan hingga saat ini. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditunjukkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Harga pasar 2 pemain timnas ini melejit usai timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner.
Gelandang muda Ivar Jenner menjadi pemain pertama yang mengalami kenaikan harga pasar. Pemain FC Utrecht U21 ini sebelumnya memiliki nilai pasar sebesar 5,21 miliar rupiah. Namun beberapa hari setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak, nilai pasarnya melejit. Nilai pasar Ivar Jenner naik hampir 1 miliar rupiah menjadi 6,08 miliar rupiah. Kenaikan harga pasarnya ini tidak lepas dari bagaimana peran vital pemain berusia 20 tahun itu di lini tengah. Justin Hubner, bek muda garang milik timnas Indonesia, Justin Hubner, juga mengalami lonjakan harga pasar yang cukup tinggi. Pada update terakhir, sang pemain hanya memiliki harga pasar senilai 3,48 miliar rupiah saja ketika masih bersama Wolverhampton Wanderers U21. Setelah mulai dipinjamkan ke klub Liga Jepang, Cerezo Osaka, dan rutin membela timnas Indonesia, harga pasarnya pun meningkat. Saat ini, harga pasar Justin Hubner berada di angka 6,08 miliar rupiah atau sama persis dengan Ivar. Menariknya, harga pasar ini naik tepat 1 hari setelah timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar gembira, Adidas buka kemungkinan jadi sponsor aparel resmi timnas Indonesia. Brand olahraga asal Jerman, Adidas, tak menutup kemungkinan untuk menggeser Erspo menjadi aparel resmi timnas Indonesia. Itu karena prestasi skuad Garuda sangat meningkat akhir-akhir ini. Pernyataan itu diungkapkan oleh Senior Activation Manager Adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri, dalam konferensi pers Adidas dalam menyambut Piala Eropa 2024, Jumat, 14 Juni 2024, di Jakarta. Menurutnya, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi aparel utama timnas Indonesia berikutnya. Saya tidak menutup itu, menjadi aparel timnas Indonesia. Tentu ada kesempatan karena saya melihat dari prestasi-prestasi timnas Indonesia belakangan ini sangat bagus, kata Cinitia. Jadi, tetap lakukan yang terbaik, tentunya itu tidak akan menutup kemungkinan untuk Adidas melakukan ke arah itu, tambahnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini didukung oleh Erspo sebagai aparel utama. Brand lokal tersebut baru menaikkan kontrak pada 2024 setelah menang tender dan akan bekerja sama dengan PSSI hingga 2026. Namun sayang, kritik keras didapat oleh Erspo dari publik tak lama setelah peluncuran jersey timnas Indonesia pertama pada awal 2024. Salah satunya adalah soal desain jersey yang dirasa publik kurang apik dibanding edisi sebelumnya yang digawangi oleh Mills. Bagaimana menurut kalian? Iri hati, fans Thailand memberi komentar menohok soal lolosnya timnas Indonesia. Berbagai komentar fans Thailand atas kabar lolosnya timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong menjadi satu-satunya tim asal Asia Tenggara atau ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Thailand, Vietnam dan Malaysia gagal mengikuti langkah tim Garuda untuk merebut tiket ke babak selanjutnya. Komentar fans Thailand soal keberhasilan timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mengalahkan Vietnam 2 kali di babak grup dalam perjalanannya untuk merebut tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sehingga membuat timnas Indonesia menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Sekarang tim Indonesia lebih kuat daripada Thailand, mereka tim terkuat di Asia Tenggara, ungkap fans Thailand. Harus mengaku bahwa Indonesia itu benar-benar baik, sangat kuat, dan akan sangat menakutkan di ASEAN, tulis fans tim Gajah Putih. Tahun lalu Thailand, kemudian Vietnam, kini timnas Indonesia, apakah Malaysia tahun depan, tutur fans. Lihat Indonesia lolos bikin sakit hati, tulis fans Thailand. Ini bukan Indonesia, ini tim Belanda C, tuturnya. Kuda hitamnya Indonesia, tulis komentar fans Thailand. Indonesia sudah lebih berkembang dari kita, ucap fans Thailand. Indonesia semakin baik dan tidak terduga, tuturnya. 7 tim sudah pasti lolos, Jepang, Irak, Korea Selatan, Australia, Irak, Iran, UEA, Arab Saudi. Cina dan Indonesia akan tereliminasikan, terangnya. Ini hari di mana saya harus nonton Indonesia lolos dan Thailand sudah kalah, ungkap fans. Indonesia memiliki peluang melaju ke Piala Dunia beberapa tahun ke depan, ungkapnya. Ucapkan selamat kepada timnas Indonesia, fans Malaysia kritik tim sendiri. Masyarakat Malaysia turut memberikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Pernyataan tersebut disampaikan salah satu akun X OneFootball, Mai. Tidak hanya mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia, mereka juga cukup menyayangkan kiprah timnas Malaysia yang tidak terlalu bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harimau Malaya finish di peringkat ketiga grup D. Harapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah terkubur.
Tapi untuk ke Piala Asia masih terbuka jika persiapan dan pemain dipilih tepat, tulis akun tersebut. Malaysia tidak akan menghadapi tim besar seperti Jepang, Korea, Iran karena mereka akan bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita juga tidak menghadapi Indonesia, lanjut mereka. Selamat, tutup akun tersebut dengan gambar bendera merah putih. Media Vietnam iri timnas Indonesia lolos, tertawakan dan sebut kabar duka di babak ketiga. Media Vietnam, Soha, Fan, iri melihat timnas Indonesia berpotensi diperkuat 6 pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soha, Fan menilai, langkah yang diambil PSSI untuk timnas Indonesia merupakan cara untuk melewati apa yang dicapai timnas Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing dengan negara-negara top Asia seperti Jepang, Korea Selatan hingga Irak untuk memperebutkan 6 slot lolos Piala Dunia 2026 yang tersedia di babak ketiga. Demi bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026, sulit bagi timnas Indonesia mengandalkan pemain yang ada sekarang. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain diaspora. Beberapa di antaranya Milian Manhoef, Stoke City, Kevin Dix, FC Copenhagen, Maes Hilgers, FC Twente, Jairo Riedewald, Crystal Palace, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Jika nama-nama ini hadir, publik sepak bola tanah air boleh bermimpi melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mumpung sudah sampai di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI tak mau timnas Indonesia mendapatkan hasil seadanya. Mereka tak mau timnas Indonesia mendapatkan hasil buruk seperti Vietnam dan Thailand, dua tim Asia Tenggara yang lebih dulu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Thailand finish sebagai juru kunci grup B dengan koleksi 2 angka dari 10 pertandingan. Status juru kunci juga dialami timnas Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu dari 3 pertandingan grup B, Vietnam hanya mendapatkan 4 angka dari 10 pertandingan. Jadi, apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang Thailand dan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia mendapat kabar duka melanjutkan di Piala Dunia 2026, tulis laporan The Tau 247. Indonesia berpotensi menambah pemain naturalisasi. Memanfaatkan peluang melampaui pencapaian timnas Vietnam, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Setidaknya ada 6 pemain yang bermain di Eropa berpeluang memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini di Asia Tenggara, timnas Vietnam menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, lanjut Soha. Dengan diperkuat banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia berpotensi melampaui prestasi timnas Vietnam asuhan Park Hang-seo di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, tutup Soha. Tom Haye optimis hadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam performa timnas Indonesia seiring berjalannya waktu. Ia menatap putaran ketiga kualifikasi dengan optimisme dan yakin bahwa tim ini memiliki potensi untuk mencapai lebih banyak lagi. Sekarang kami lolos ke putaran ketiga, dan saya kira di laga lawan Vietnam, dapat dilihat ada beberapa perubahan di tim, kami makin kuat, bisa dirasakan kami makin padu. Dan penting ketika kita percaya dapat meraih sesuatu yang lebih ke depannya, dan itu membuat kami jadi lebih kuat, ujar pemain yang mendapat julukan Profesor, karena kecerdasannya di lapangan. Tom juga menekankan bahwa timnas Indonesia tidak akan berhenti berjuang hanya sampai di sini. Kami tidak akan berhenti di sini. Kami saling percaya satu sama lain, dan di putaran selanjutnya kami akan menunjukkan kemampuan kami. Memang kami kalah lawan Irak, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk merasakan tantangan di putaran ketiga nanti, tambah pemain berusia 29 tahun itu. Trio timnas Indonesia Marcelino, Rizky Ridho, dan Hernando banggakan Aji Santoso. Sukses timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga jadi kebanggaan Aji Santoso, sosok yang ikut memoles Marcelino, Rizky Ridho, dan Hernando. Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Hernando Ari Sutaryadi berperan krusial dalam keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang menarik, ketiga pemain tersebut memiliki latar belakang yang mirip. Mereka merupakan pemain-pemain muda yang diorbitkan dan dipoles oleh pelatih Aji Santoso. Seperti diketahui, Rizky Ridho, Marcelino, dan Hernando mulai angkat nama bersama Persebaya asuhan Aji Santoso. Tentu saya sebagai pelatih saya bangga. Ketiga pemain ini memang pertama kali menjadi pemain profesional kebetulan sama saya.
Dan saya yang memberi kesempatan mereka jam terbang, kata Aji Santoso kepada awak media. Aji Santoso memang dikenal sebagai pelatih yang rajin mengorbitkan pemain muda. Ia berani membuat keputusan untuk mempromosikan pemain-pemain berusia belia ke tim senior. Rizky Ridho dan Hernando Ari dipromosikannya ke skuad utama Persebaya pada akhir 2019 silam. Kala itu keduanya masih berusia 18 dan 17 tahun. Sedangkan Marcelino Ferdinand ditarik ke tim utama pada 2020 silam, saat baru berumur 16 tahun. Saya masih ingat ketika pertama kali memberi jam terbang Marcelino. Berikutnya ketika main di Bali melawan Arema, dia mencetak 1 gol yang sangat spektakuler, yang mana tendangan dari jarak jauh, ujar Aji Santoso, pelatih berlisensi AFC Pro itu. Sama juga dengan Hernando dan Rizky Ridho. Saya memberi kesempatan, karena saya lihat pemain-pemain ini punya peluang untuk bisa berkembang, tuturnya menambahkan. Kini, ketiga pemain muda tersebut tumbuh menjadi andalan timnas Indonesia kelompok usia maupun senior. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Rizky Ridho selalu tampil menjadi starter sejak laga putaran pertama melawan Brunei pada November 2023 silam. Tercatat ia cuma sekali tidak tampil penuh, yakni pada laga pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Ia diganti pada menit ke-80. Bek berusia 22 tahun ini sempat mendapatkan sorotan saat pertandingan melawan Irak di Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024 silam. Tapi, ia kemudian membalasnya dengan torehan gol ke gawang Filipina yang memastikan kemenangan 2-0 Indonesia dan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Hernando Ari juga menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di bawah mister gawang tim Garuda. Apabila berada dalam kondisi prima, Hernando menjadi nama yang diandalkan STI di bawah mister Indonesia. Kepercayaan Shin Tae-yong terhadap Hernando tak luntur kendati sang kiper 22 tahun itu sempat membuat blunder saat Indonesia kalah 0-2 dari Irak di GBK. Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga selalu menghiasi susunan starter Indonesia usai absen karena cedera di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei dan 2 laga pertama grup F pada putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Pemain KMSK Deinze ini menjadi salah satu motor serangan timnas Indonesia, seiring kepiawaiannya menggocek bola dan keberanian merangsek ke belakang garis pertahanan lawan. Alhamdulillah apa yang menjadi keputusan saya tepat. Terbukti ketiga pemain ini sekarang menjadi pilar timnas Indonesia, tidak hanya U23, tapi juga senior, tutur Aji Santoso memungkasi.